Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panduan akreditasi versi 2025 untuk satuan pendidikan dasar, menengah, dan program pendidikan kesetaraan. Selama ini ada miskonsepsi terkait dengan akreditasi. Harus memiliki lab atau perpustakaan terlengkap. Miskonsepsi berikutnya adalah harus banyak memenangkan piala olimpiade. Sejatinya, akreditasi adalah esensi kualitas dari proses pembelajaran, pendidik, iklim, dan kepemimpinan. Tujuan akreditasi dan posisi satuan pendidikan. Asesi atau peserta yang mengajukan untuk diasesmen merupakan mitra negara. Dalam arti antara asesi dan asesor adalah setara. Penjelasan biaya visitasi ditanggung penuh oleh pemerintah. Yang perlu diperhatikan satuan pendidikan adalah perlindungan hak anak. Memastikan anak bangsa mendapatkan hak layanan pendidikan yang berkualitas, penjaminan mutu, kepatuhan regulasi dan kolaborasi cerdas menjaga kepercayaan masyarakat, umpan balik. Kesempatan dialog otentik untuk memetakan area yang sudah baik dan yang perlu ditingkatkan. 3 prinsip instrumen akreditasi 2025 adalah bermakna, inklusif, dan kontekstual. Bermakna artinya berbasis kinerja, mengukur hal-hal yang benar berdampak langsung pada murid, bukan sekadar kelengkapan administrasi. Inklusi menggunakan satu benang merah yang sama sehingga semua ragam jenis dan kondisi lingkungan belajar terwakili. Kontekstual menghargai keragaman cara dan strategi. Pembuktian bisa dari ragam jenis dokumen, hasil observasi, dan wawancara yang relevan. Bagaimana kinerja diukur? Melalui komponen, butir, dan indikator. Ada 4 komponen utama: pendidik, kepala satuan pendidikan, iklim, dan hasil belajar. Ini merupakan area besar kinerja layanan. Untuk butir ada 14 butir. Rincian dari komponen yang menjadi target penilaian spesifik. Indikator tolok ukur yang menjadi bukti bahwa kinerja layanan yang baik benar-benar telah terjadi di lapangan. 4 komponen utama apa saja itu? Yang pertama, kinerja pendidik, fokus pada proses pembelajaran. Kepemimpinan, fokus pada tata kelola kepala satuan pendidikan. Iklim lingkungan belajar, fokus pada suasana, keamanan, dan kebinekaan. Kompetensi hasil pembelajaran, fokus pada lulusan murid. Fokus penilaian, pembelajaran, dan kepemimpinan. Kinerja pendidik, interaksi aktif, positif, dan empatik, pengelolaan pembelajaran yang efektif, menciptakan rasa aman, dan membangun karakter murid. Untuk kepemimpinan kepala satuan pendidikan, membangun budaya guru gemar belajar dan berefleksi, mendorong perbaikan layanan berkelanjutan berbasis data, pemanfaatan anggaran yang selaras dengan fokus perbaikan, pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Fokus penilaian, iklim lingkungan dan hasil belajar. Iklim lingkungan belajar dan kompetensi hasil pembelajaran. Adapun iklim lingkungan belajar mencakup berkebinekaan dan inklusi, menghargai keragaman, aman psikis, bebas dari perundungan dan kekerasan fisik ataupun seksual, menjaga keselamatan dan kesehatan fisik serta mental. Untuk kompetensi hasil pembelajaran diukur menggunakan data evaluasi sistem pendidikan atau asesmen nasional. Untuk SMK atau MAK berfokus pada kebekerjaan, SLB pada kemandirian, pendidikan kesetaraan pada kebermanfaatan. 7 langkah akreditasi. Yang pertama, pengajuan akreditasi via Sispena. Yang kedua, konfirmasi sasaran visitasi melalui SK. Kegiatan sosialisasi adalah langkah yang ketiga. Berikutnya adalah pengisian Sispena mulai dari unggah DKA dan dokumen utama.
5. Koordinasi dengan asesor. 6. Pelaksanaan visitasi. Dan yang ke-7 pengumuman hasil. Momen pravisitasi untuk DKA penjelasannya isi singkat dan jujur tentang upaya pemenuhan kinerja sekolah sesuai indikator. Dokumen utama yang diunggah, kurikulum satuan pendidikan, rencana kerja tahunan dan rencana kerja anggaran sekolah, kalender pendidikan, video atau foto profil lingkungan belajar. Dokumen pendukung, ini yang tidak diunggah, diidentifikasi di sistem namun bukti aslinya ditunjuk langsung kepada asesor saat hari H visitasi. Membedah anatomi deskripsi kinerja ACC. Bagian yang pertama adalah rumusan, butir, dan indikator. Memahami area kinerja yang sedang diukur. Bagian kedua adalah instruksi. Ini narasi pemandu arah cerita. Bagian ketiga kolom DKA. Diisi maksimal 1000 karakter. Tulis secara jujur spesifik pada kinerja dan rujuk dokumen utama Anda. Bagian keempat identifikasi bukti lain. Ini tempat mendaftar barang bukti fisik. Pelaksanaan visitasi yang konstruktif yang pertama temu awal, perkenalan formal. Ini tidak perlu penyambutan yang berlebihan seperti tari-tarian. Yang kedua presentasi asesi, ini yang mengajukan diri untuk di asesmen nggih. Penjelasan langsung kinerja oleh kepala sekolah atau pihak sekolah, diskusi dan wawancara, konfirmasi DKA bersama berbagai pihak. Observasi meninjau proses kelas dan iklim lingkungan belajar secara langsung. Dan yang kelima, temu akhir dan kartu kendali. Ini penandatangan berita acara. Pengumuman hasil dan akreditasi automasi. Pengumuman hasil melalui SK penetapan dan rapor diunduh melalui sistem dengan memasukkan NPSN. Untuk akreditasi automasi bagaimana? Ini sumber data pantauannya lewat rapor pendidikan ditambah dengan emis kalau madrasah nggih. Untuk syarat hasil pemantauan sistem menunjukkan kinerja sekolah tetap stabil dan baik. Untuk hasilnya bagaimana? Perpanjangan status akreditasi 5 tahun tanpa perlu visitasi. Disiplin mengisi Dapodik ini kalau Kemendikdasmen dan emis kalau Kemenak, serta mengisi rapor pendidikan adalah kunci supaya terjadi automasi. 3. Kesempatan emas menceritakan kinerja Anda selaku kepala ataupun pendidik melalui dokumen utama, kurikulum satuan pendidikan, rencana kerja tahunan, rencana kerja anggaran sekolah yang diunggah di aplikasi. Yang kedua melalui deskripsi kinerja asesi, narasi tertulis yang kuat dan jujur di Sispena. Dan yang ketiga saat visitasi, presentasi tatap muka dan bukti dukung. Akreditasi bukanlah beban administrasi, melainkan cermin refleksi untuk memastikan setiap anak bangsa mendapatkan layanan yang berpihak pada mereka. Wassalam.